Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Monster, raksasa, giant, udah biasa kali ya. Tapi apa jadinya kalau sebuah bukit di kawasan Norwegia ini tiba-tiba hidup dan bisa berjalan layaknya raksasa pada umumnya? Gak kebayangkan segede apa dong? Ya bisa dibilang sih ini sejenis golem gitu sob. Seperti film yang Mimin mau bahas kali ini nih. Sebuah film dari Netflix yang rilis di tahun kemarin menceritakan tentang sosok makhluk mitos kuno dari sebuah dongeng yang tiba-tiba muncul dan menggemparkan seluruh dunia karena bisa membahayakan semua umat manusia di muka bumi. Apa? Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Kisah bermula pada seorang gadis belia bernama Nora sedang memanjat salah satu tebing favorit di sebuah lembah di negara Norwegia. Bersama ayahnya, Tobias, mereka berhasil sampai di puncak nih. Sambil menikmati keindahan pemandangan yang ada di depan mata, sang ayah juga bercerita. Tebing bukit bernama Troll yang ada di depan mereka saat ini mempunyai cerita tersendiri. Dalam sebuah dongeng yang terkenal di masyarakat setempat, bukit itu adalah jelmaan dari beberapa makhluk bernama troll. Troll sendiri adalah makhluk dari cerita dongeng yang mengisahkan sekelompok makhluk yang bernama troll yang bila mana ia terkena sinar matahari, maka mereka akan berubah menjadi batu. Itu adalah kutukan untuk makhluk yang bernama troll, sehingga bukit itu terkenal dengan sebutan troll. 13 troll drakk seg fulle, glemte tida, sola sto opp, solstrålen gjorde den til stein, og nå er de fjell, og bla bla bla. Nora yang juga ngerasain masa kecil, dia juga sering mendengarkan bermacam-macam cerita dongeng dari mendiang ibunya. Namun, seiring bertambahnya umur yang semakin dewasa, saat ini Nora hanya berpikir secara logis dan tak percaya akan cerita dongeng tentang troll. Tapi sang ayah juga menjawab bahwa tidak semua cerita dongeng itu hanyalah khayalan semata sebelum seseorang bisa membuktikan kebenarannya. Lalu, entah apa sadar atau tidaknya, Noah seakan melihat beberapa wajah yang terbentuk di sekitar tebing tersebut, dan inilah. Dua 20 tahun kemudian, Nora yang sudah menjadi profesor paleontologi ternama atau biasa dibilang orang yang ahli dalam bidang perfosilan. Di pantai Atlantik Norwegia sisi bagian barat laut, Nora bersama para rekannya bekerja selama 6 bulan lamanya untuk mencari fosil dinosaurus. Di saat semua tim mulai merasa lelah dan menyerah karena tak menemukan apa-apa, Nora justru masih semangat dan sangat yakin akan kerja kerasnya hari ini pasti membuahkan hasil. Dan benar saja, tak lama kemudian sendok sekopnya menyentuh sesuatu yang tak lain dan tak bukan, itu adalah tulang belulang dari seekor dinosaurus. Di lain waktu dan tempat, sebuah pekerjaan mega proyek pembangunan jalur kereta milik pemerintah sedang berlangsung nih. Rute yang dipilih harus melewati sebuah gunung bernama Dovre. Supaya pekerjaan lebih cepat selesai, mereka meledakkan gunung tersebut agar menciptakan sebuah terowongan. Di samping itu, warga sekitar melakukan unjuk rasa agar pemerintah menghentikan mega proyeknya, dikarenakan bisa merusak alam nih. Namun hal tersebut sama sekali tidak membuat proyek itu berhenti dan lanjut dijalankan. Dan setelah peledakan dilakukan, terdengar suara rauman yang cukup aneh, hingga hal tak diinginkan pun terjadi. Peristiwa tersebut memaksa markas besar angkatan bersenjata mengirimkan 2 buah pesawat untuk mengecek keadaan sekitar. Jelas, terlihat lubang besar dan juga terbentuknya legokan-legokan kecil di sekitar gunung. Dan dirasa ada hal aneh terjadi di sana, Bapak Jenderal memanggil semua para ahli di bidang tersebut. Salah satu di antara mereka yaitu Nora.
Sesampainya di pusat pemerintahan di kota Oslo yang merupakan ibu kota Norwegia, Nora diperkenalkan pada seorang asisten Perdana Menteri yang bernama Andreas. Lalu ia diajak bergabung pada rapat besar-besaran ini. Dinosaurer ble jo utrydda for 65 millioner år siden, så Ja, da kan vi jo... Dari gambaran video yang diperlihatkan di sana, para pejabat dan para ahli menyimpulkan bahwa legokan dan lubang di gunung itu akibat resapan bawah air yang disebabkan dari gas metana bawah tanah. Pokoknya itulah istilahnya, Mimin juga kurang paham. Namun Nora seorang diri secara gampang hanya menyimpulkan kalau legokan itu seperti jejak sebuah kaki. Tapi para pejabat dan para ahli menolak argumennya karena satu alasan, mana ada jejak kaki segede gitu. Jika memang benar ada, makhluk tersebut jelas lebih besar dari sosok dinosaurus terbesar yang pernah hidup di masanya. Sedangkan Nora sendiri adalah pakar dari fosil dinosaurus. Dan mereka pun mengabaikan pendapat Nora. Unnskyld, er det kødd? Jeg kan forsikre deg om at dette her er helt reelt. Tiba-tiba seorang petugas bernama Sigrid yang juga seorang hacker mendapati sebuah rekaman ponsel dari salah satu demonstran yang ada di sana, yang jelas-jelas menunjukkan kekacauan yang terjadi pada saat itu. Dan ketika video itu diputar, Nora sedikit melihat ada yang aneh dari video tersebut. Lalu ia pun coba minta buat ngulangin kembali video itu dan berhenti di satu gambar. Dari gambar tersebut seperti ada sosok yang mengamuk, namun entah apa itu. Di lain tempat, sepasang kakek dan nenek yang lagi nikmatin masa-masa tuanya tiba-tiba merasakan gempa yang cukup berbahaya. Karena masih mau ngerasain panjang umur serta hidup sentosa, mereka pun berlindung di bawah tanah rumahnya. Dan benar saja, setelah kengerian dahsyat getaran gempa tersebut, mereka dikejutkan dengan pemandangan di luar nalar. Setelah kejadian tersebut, pemerintah pun mengutus Andreas dan Nora untuk mengecek ke rumah mbah-mbah tadi. Di sana, mereka bertemu dengan Kapten Chris yang bertugas sebagai kepala komando pasukan khusus. Lalu, Nora sempat menginterogasi pasangan ideal sepanjang masa itu. Dan si Eneng cantik pun menceritakan awal mula peristiwa itu terjadi. Mula-mula, getaran demi getaran muncul, semakin kencang dan disusul dengan auman sendu yang meresahkan telinga. Seakan-akan rumah mereka juga ditutupi oleh bayangan gunung yang sedang bergerak. Dari sinilah Nora jelas semakin yakin kalau itu adalah sesosok monster. Ditambah lagi ada beberapa jejak menyerupai kaki yang melintasi rumah ini. Namun yang anehnya, setelah Nora teliti dengan sinar ultravioletnya, dari jejak tersebut sama sekali tak menemukan bekas DNA makhluk hidup dan hanya meninggalkan pecahan-pecahan batu dan tanah kering. Bare jord og stein. Chris juga mengatakan jejak tersebut mengarah sejauh 20 km ke selatan, dan setelah mereka telusuri jejak telapak kaki itu berhenti di sini tanpa ada penampakan yang berarti lagi. Lalu Nora berpendapat mungkin sosok tersebut bisa berkamuflase layaknya seperti kebanyakan hewan pada umumnya. Ya bisa jadi dong, masa bekas segede gitu nggak ada pemiliknya. Kemudian Nora minta diantarkan menuju ke sebuah gubuk kumuh. Ternyata pemilik gubuk tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Tobias, ayahnya Nora yang selama ini tinggal sendiri setelah ia keluar dari penjara karena berusaha menguak suatu tempat yang bisa merugikan pemerintah. Bare ta på deg noen bukser. Di dalam gubuknya terdapat banyak tempelan-tempelan dinding bergambar makhluk troll dan juga artikel-artikel seperti berhentinya pembangunan jalur kereta pada zaman Perang Dunia Kedua. Dikarenakan para Nazi melihat sesuatu di gunung. Setelah Tobias menyaksikan video aneh dari kejadian waktu itu, dia pun semakin percaya kalau cerita tentang troll yang hidup 1000 tahun lalu di Norwegia itu memang benar ada. Lalu dengan senang hati dan penuh semangat, Tobias bersedia membantu dan menyelidiki masalah tersebut. Yang sebenarnya, Nora masih belum percaya sama sekali akan dongeng tersebut.
Tapi sang ayah akan membuktikan sosok itu memang benar nyata adanya. Mereka pun akhirnya kembali ke titik jejak terakhir berada. Sampai akhirnya Tobias dan Nora menginjakkan kaki di pinggiran bukit. Setelah tidak menemukan bukti tanda-tanda lain, Tobias dan Nora mencium sedikit bau yang cukup aneh. Namun jika disadari, bau itu semakin jelas dan tercium. Di tengah cuaca terik berubah menjadi mendung berawan, benar saja aroma jengkol busuk dari pelbak becek itu ternyata disebabkan oleh sosok makhluk yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Betapa kaget bercampur panik yang gak karuan, mereka pun coba menghindar sebisa mungkin dan menjauh dari sana.